Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Rahmania. Di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Gemini di bulan Juli tahun 2022. Dan sebelum saya mulai untuk membacakannya, yuk untuk kita luangkan waktu sebentar untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga dengan niat ya, semoga informasi yang kita ketahui ini perlu sesuai yang perlu kita ketahui ya, informasi yang kita dapat. Dan pastinya ini juga berdasarkan energi orang-orang yang akan berjodoh menonton video ini juga. Oke, yuk langsung kita doa dulu. Oke, saya sambil kocok ya kartunya untuk kalian yang dari aspek asmara dulu nih. Nah, sambil saya kocok, kalian juga jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe channel ini dan like video ini juga. Jadi kalau misalnya saya ada upload video terbaru, kalian bisa langsung dapat. Dan kalau misalnya kamu ingin berkonsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan juga ya. Oke, yuk kita ini sekarang yang masih jomblo terutama. Oke. Terus di sini ada Two of Cup dan di sini juga ada Knight of Wands. Sepertinya kamu lagi ragu ya, bingung nih. Kamu lagi suka sama orang, cuman kamu kayak bingung, kira-kira dia suka sama aku nggak ya? Terus dia kayak dia sikapnya baik sih ke aku gitu. Kayaknya dia open, dia juga ini itu apapun lah itu yang kalian pikirkan, macem-macem ya. Jadi kayak kamu bingung, kayak dia sebenarnya perasaanku tersambut nggak ya, kayak gitu. Ini beberapa di antara kalian memang ada yang tersambut dan beberapa ada yang tidak, kayak gitu. Sekali lagi ya, karena memang dia wataknya seperti itu. Tapi di sini juga ada beberapa dikasih tahu warning dari kartu ini, kayak semacam ada yang memang benar-benar suka juga tapi tulus, ada juga yang toksik. Jadi kamu harus benar-benar ekstra hati-hati pilih-pilihnya ya. Itu kalau aku lihat di sini kayak gitu. Gemini, lanjut berikutnya, kira-kira emosi kamu tuh gimana sih? Coba kita lihat juga. Kalau ini kan kelihatannya bingung ya. Kamu kelihatannya kayak pengen bantuin dia, nolongin dia, kayak apa-apa kayak pengen totalitas lah ngebantuinnya dia. Itu kalau yang aku lihat di sini. Sampai kadang kamu aku lihat kayak saking overthinkingnya, mikirin kira-kira ini itu apa. Ini aku lihat kamunya jadi kayak gampang sensi, jadi hati-hati ya, tahu batas ngeremnya gitu. Itu sih kalau yang aku lihat di kartunya di sini. So, emosi yang muncul ini sebaiknya kalau sudah tidak baik, kamu perlu kayak bantuan orang nih buat ngasih tahu kamu mana yang bisa kamu lanjutkan dan mana enggak, kayak gitu loh. Seenggaknya dia bisa ngasih rambu-rambu ke kamu, kayak gitu. Oke, lanjut ya untuk yang asmara tapi sudah menikah sekarang. Yang sudah menikah, wah banyak banget nih hal-hal yang kayak terkait asmara, kayak bikinin kamu pusing awalnya, kayak nggak tahu harus nyelesain yang mana dulu nih, masalah keluarga atau sama pasangan, ini itu. Perasaan nyaman, kayak berbagai macam rasa kayak lagi hadir dan campur aduk banget, kayak gitu loh. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Di sini dari berbagai macam hal, kondisi yang terjadi, kegiatannya, eventnya, kondisinya, di sini kamu segera akan cepat bisa bangkit lagi. Kamu sama pasanganmu jadi kayak
kan kalian saling bekerja sama untuk menyelesaikannya. Jadi apapun masalahmu jangan kamu pendem sendiri ya, kayak gitu. Soalnya di sini memang lagi dibutuh kerja sama antara kamu sama pasanganmu. Yang penting kamu fokus aja dengan bagian yang kamu perlu kamu lakukan apa ini terkait sama pasangan. Kalau misalnya pasangan lagi sibuk, lagi nggak bisa diandelin, atau lagi ada hal yang lain nggak bisa bantu kamu, mau nggak mau kalau memang kamu harus perlu yang mengambil keputusan dulu, ya silahkan, nggak apa-apa, apapun itu keputusan yang perlu kamu ambil ya. Kayak ditungguin nggak kelar-kelar, ya udah deh, mau nggak mau jalan sendiri, nggak masalah ya. Dan di sini aku penasaran sih sama emosimu gimana, coba. Sebenarnya ini keluar 2 langsung sih, tapi nggak yang ini, energinya berasanya ke sini fokusnya. Jadi yang Doctor of Cup ini di sini lebih ke arah kayak emosi kamu lagi kayak tahu sih aku harus ngelakuin apa ini itu gitu loh. Sebenarnya tahu, tapi kayak ya udahlah nyemplung aja sekalian kayak gitu loh. Emosi kamu kayak mau kabur tapi nggak bisa, tapi kayak harus dijalanin kayak gitu. Tapi di sini aku lihat akhirnya setelah kamu terima kasih karena kamu tidak kabur, karena di sini hasil dari kamu tidak kabur itu akhirnya kamu bersyukur bahwa oke, bersyukur aku mengambil tindakan ini karena setidaknya akan ada banyak sekali pengalaman berharga yang kamu terima. Jadi kayak diri kamu tuh sangat bersyukur banget. Itu yang aku rasain di sini, kayak langsung plong banget rasanya gitu. Itu Gemini ya. Oke, lanjut berikutnya aku bacain dari segi karir ya. Karir Gemini di bulan Juli gimana nih? Karir Gemini bulan Juli. Yang kamu inginkan akan tercapai sesuai dengan keinginanmu. Bahkan sepertinya kesuksesan kamu ini atau pencapaian yang kamu raih ini akan menjadi buah bibir orang-orang di sekitar kamu. Itu yang aku lihat karirnya. Mungkin memang ada yang memang tulus menyampaikan bahwa aku bersyukur kamu sukses, aku seneng. Tapi ada juga yang memang ya tapi abaikan aja lah orang yang kayak gitu, syirik gitu loh ya. Ada yang jadi lebih terinspirasi gara-gara kamu, jadinya mereka kayak wah aku nggak mau nyerah kayak gitu, ada kayak gitu. Dan di sini memang sih dibalik itu kamu juga paham bahwa kesuksesan itu tidak akan hadir tanpa perjuangan. Dan kamu tahu kesuksesan apapun yang kamu capai di bulan Juli ini, Gemini juga paham bahwa ini bukan akhir, tapi merupakan sebuah awal dari suatu hal dimana kayak kamu perlu mulai persiapkan kembali dari awal apa yang perlu kamu jalankan, selesaikan, lakukan kayak gitu. Terus di sini kayak kamu mesti menata kembali apa yang mungkin selama ini tidak kamu perhatikan kayak gitu. Perhatikan kembali apa yang perlu dan bisa kamu lakukan saat ini. Setidaknya tidak memaksakan yang tidak bisa juga untuk saat ini loh, tidak terlalu ya kayak gitu. Sehingga di sini dengan kamu fokus dengan apa yang kamu miliki atau yang perlu kamu kerjakan dulu, di sini ternyata kamu juga berani untuk meminta tolong kepada orang yang kamu percaya. Terus di sini hubungan karir kamu dengan karir kamu semakin erat, semakin bagus. Malah di sini rekan-rekan kamu juga semakin kayak respect, seneng, suka sama kamu dari berbagai, misalnya dari cara kerja kamu kayak gitu, dari personal kamu. Dan di sini aku lihat banyak sekali ikan. Dengan kamu menjaga hubungan silaturahmi kamu juga dengan klien, dengan bos kamu, dengan orang-orang, seluruh orang di perusahaan tempat kerja kamu kerja, ini rezekinya malah jadi kayak makin tambah banyak
kayak gitu loh. Tidak hanya rezeki untuk diri kamu sendiri juga, tapi juga untuk orang-orang di sekitar juga. Itu sih yang aku lihat di sini kayak gitu. Oke, lanjut berikutnya saya bacain dari segi keuangan. Ini nyempil banget kartunya. Keuangan sih masih ada aja sih, pemasukan sebetulnya masih ada aja, walaupun di sini aku lihat ada suatu hal, masalah keuangan kamu lagi butuh, pengeluaran kamu lagi banyak banget, tapi kayaknya pengeluarannya lagi banyak karena juga sebelumnya buat masalah kesehatan keluarga atau diri kamu kayak gitu. Terus banyak banget, tapi kamu di sini juga nggak khawatir karena kamu juga paham setiap permasalahan memang sih kadang juga memang butuh uang ya, apa-apa sekarang uang gitu. Bikinin kamu kayak pusing. Tapi di sini kamu tetap kayak di sini pintarnya kamu adalah kamu pintar mengelola keuangan kamu, jadi kamu kayak ada uang cadangan dimana kamu juga nggak akan kaget walaupun tiba-tiba kondisinya kayak ngedrop banget kayak gitu, tapi kamu jadi kayak cepat bangkit lagi kayak gitu. Itu sih kalau yang aku lihat di sini ya. Jadi memang kayak lagi dari naik turun banget terus naik lagi kayak gitu. Memang cukup agak bikin was-was sih di pertengahan bulan, tapi tenang aja, nanti di akhir bulan rezekinya alhamdulillah ngalir lagi kok ya. Jadi situasinya nggak akan selamanya seperti itu. Oke, itu untuk dari segi keuangan. Lanjut berikutnya dari segi kesehatan fisik kamu ya. Kalau dari segi kesehatan fisik, di sini ada Five of Cup. Terus di sini juga ada kartu Four of Cup. Dan di sini kesehatan ya, ini masih oke, sebentar. Juga ada Six of Cup. Kok saya penasaran pengen baca yang kesehatan secara mentalnya juga ya, sebentar. Soalnya ini yang kartu 5 sama 4 kayak nyambung. Saya pengen lihat lagi secara detail kondisi mentalnya, kesehatan secara mentalnya selama bulan Juli untuk si Gemini. Oke. Paham. Saya sekalian deh keluarin yang ini juga. Paham. Oke, jadi gini. Ini sangat bertolak belakang. Artinya, tapi ini juga sekaligus menjawab solusinya. Jadi kayak Gemini, kamu di bulan Juli memang di awal-awal lagi kayak agak panik lagi akan suatu hal terkait kesehatan kamu, agak ngedrop badan, lagi kayak overthinking lagi. Terus di sini kayak emosi kamu juga tidak kamu keluarkan, kamu pendam doang. Di sini memang kamu kayak butuh seseorang, atau memang butuh seseorang yang mungkin bisa dibilang seseorang yang berzodiaknya tuh elemennya ada elemen air, seperti Pisces, Cancer atau Scorpio kayak gitu contohnya. Jadi kayak buat apa? Lebih ke arah dia tuh adalah tipe-tipe zodiak yang kamu ngobrol sama mereka atau berada di mereka, kamu kayak ngerasa langsung kayak ngehealing. Atau kamu juga di sini cari orang yang memang selain zodiak tadi ya, mau zodiak apapun lah bebas. Misalnya dengan dekat dengan dia, aku jadi bisa menjadi lebih tenang, damai, nggak lagi overthinking. Terus di satu sisi di sini kamu juga kayak bisa dibilang lebih bisa relax kayak gitu. Kalau di awal bulan kesehatan kamu kayak lagi
ada suatu kondisi yang membuat kamu benar-benar gak bisa rileks. Di pertengahan bulan akhirnya kamu kayak bisa rileks lagi, bisa memperhatikan kebutuhan tubuh kamu yang selama ini kamu abaikan, dan emosi yang selama ini kamu pendam akhirnya kayak pelan-pelan kamu luapkan kayak gitu. Soalnya di sini juga ada Father of Wands. Jadi kayak kalau yang ini kayak emosi kamu kayak bottle up itu kayak ngumpet, bukan ngumpet sih, maksudnya kayak berkumpul di dalam hati, nggak keluar sama sekali. Tapi akhirnya kayak nanti di akhir bulan Juli kayak ada sesuatu yang bisa membantu kamu kayak jadi akhirnya ada orang yang bisa aku sampaikan, atau akhirnya aku bisa menenangkan emosi ini, atau aku nggak tahu, tapi ini kayak lebih ke arah konteksnya ketemu orang sih. Tapi bisa juga ini ke dokter ya, atau juga ke praktisi healer lainnya, atau kamu juga belajar yoga, belajar meditasi, ketemu gurunya langsung kayak gitu. Itu sih kalau yang aku lihat di sini ya. Dan di sini juga ada kartu Six of Cup, dimana kamu juga makanan manis coba dikurangi. Mungkin gak ada salahnya kamu coba membeli aromaterapi bunga, biar bisa membuat tubuh kamu jadi lebih rileks, tenang, kayak gitu ya. Banyak minum air putih juga. Oke, lanjut. Sarannya di sini juga ada, diantaranya adalah ya, untuk kamu di sini apapun yang terjadi selama bulan ini di bulan Juli, itu semuanya merupakan langkah yang memang Tuhan ingin kamu jalani agar kamu bisa bertransformasi menjadi diri kamu yang sesungguhnya, atau yang memang ditakdirkannya. Dan di sini juga ada kartu attitude, jadi kayak sikap kamu, emosi kamu, ini apapun itu, watching ya. Di sini watching attitude, jadi lebih ke arah kayak apapun yang terjadi di dalam diri kamu, sekitar kamu, belajar untuk lebih mengobservasi, belajar observasi. Dan berikutnya di sini juga ada kartu yang ini juga ada kartu, ada kesamaan ya dari kesehatan nih, wadah fondasi. Jadi perhatikan, optimalisasikan kebutuhan tubuh kamu, baik secara fisik dan mental juga. Tapi kamu fokus juga ya ke fisik, untuk kesehatannya dari pola makan, olahraga, jam tidur, istirahat. Kenapa? Karena dengan kamu menjaga hal-hal tersebut, itu dapat membuat kamu jadi kayak lebih tegas, lebih kuat ketika ada masalah yang menghantam atau menghampiri kamu. Dan di sini ada kartu bless. Sebetulnya apapun yang hal tidak nyaman di bulan ini yang terjadi itu sebetulnya adalah blessing is jadi kayak itu semua sebenarnya di balik itu semua ada keberkahan yang akan datang. Kalau kamu berhasil melewatinya, di sini keberkahan yang akan datang ke kamu ini, wah, sungguh luar biasa. Dan ini didasari karena cinta kasih kamu dan welas asih kamu terhadap diri kamu dan orang di sekitar kamu. Itu yang aku lihat di sini. Dan kartu terakhir ya, untuk kalian Gemini, pesannya adalah yang pertama ada Otter, keluarga. Aku baru bilang ini welas asih loh. Terus juga keluar Otter. Otter itu lebih ke welas asih, tiba-tiba yang muncul di kartu saya. Tapi saya coba lihat di buku juga ya, di sini masalah Otter itu lebih ke arah apa ya? Sebentar. Nah, di sini kalau saya lihat sesuatu yang membuat kamu jadi kayak galau, risau, kayak sedih, atau kamu mungkin kayak sedikit-dikit jadi kayak mudah ngambil alasan nggak mau menghadapi atau menghadiri suatu hal. Di sini sebetulnya energi kamu lagi tidak stabil.
Jadi di sini memang disarankan untuk coba syukuri sekecil apapun keberkahan yang kamu terima, dan mungkin nggak ada salahnya kamu coba terima ajakan-ajakan, misalnya kayak ayo gerakin badan atau diajak jalan-jalan sama temen. Dance party di sini nggak harus literally dance party ya, nggak, tapi lebih kayak terima coba tawarannya. Di situ akan merubah mood kamu, dan di sini nanti akan kayak full of love lagi, yang barusan saya bilang nyambung ya. Terus di sini juga ada peacock. Peacock itu lebih ke arahnya adalah kayak kamu lagi bingung sama situasi yang kamu hadapi. Makanya tadi saya bilang mungkin gak ada salahnya mencoba bersama orang yang bisa membantu kamu menjadi lebih tenang. Dia sarannya dia enak, ucapannya dia juga membuat hatimu damai, atau juga ke healer atau ke praktisi, ke dokter atau siapapun ya. Kamu kayaknya memang butuh bantuan, arahan, masukan untuk kali ini, karena di sini agar kamu juga bisa lebih percaya diri, dan apa yang kamu juga bisa jadi lebih percaya bahwa kamu nggak jahat kok. Di dunia ini nggak ada orang yang jahat sebetulnya. Semua orang itu memiliki sisinya positifnya sebetulnya. Jahat baik itu sebetulnya relatif sih sebetulnya ya, karena itu udah jatuhnya dualitas lagi. Tinggal kita mau lihat dari perspektif mana, kayak gitu. Oke, sekali lagi itu saja yang bisa saya bacakan. Terima kasih ya yang mendengarkan dari awal hingga akhir. Terus kalau misalnya kamu ingin berkonsultasi, silahkan hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan juga di video ini. Dan thank you ya, saya mau izin pamit undur diri terlebih dahulu. See you next time, bye bye.